kelas siapa? Sebelumnya siap gerak. Sebelum belajar mari kita membaca doa. Doa dulu. Amin. Doa selesai. Salam kepada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Depan gerak. Sehat semua hari ini? Sehat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita tentunya pada mata pelajaran perikanan agama Islam bab 3 untuk kelas 7, yakni menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Salam serta salam tanpa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam Quran surah Al-Ankabut disebutkan ma uhiya ilayya minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi bacalah dengan kitab yang diturunkan kepadamu, ini ditujukan kepada Nabi Muhammad, begitu pula kepada seluruh umatnya, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Juga dalam Quran surah Al-Ahzab disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Baik, untuk lebih afdalnya sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membaca surah pilihan. Buka Quran surah Al-Ma'un. Sudah siap? Siap. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yaqutu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahul azim. Selanjutnya tolong didengarkan namanya. Al-Ghifari, Hadir Pak. Andi Sugirana, Awal, Hadir Pak. Citra Ananda, Fausia, Fitra Ramadan Hari, Hadir Pak. Mesya Al-Safani. Oke, terima kasih. Baik, Bapak mau tanya, siapa di antara kalian yang masih mengingat materi kita pada pertemuan sebelumnya? Tentang apa? Ayo, pakai tangan. Oke, silakan. Tentang sholat. Apa itu sholat? Sholat adalah doa. Bagus. Siapa lagi? Siapa? Tentang apa lagi selain tentang sholat? Tentang apa? Zikir. Tentang zikir. Apa itu zikir? Mengingat Allah. Zikir adalah mengingat Allah. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sholat dan zikir. Sholat itu sudah benar dikatakan tadi oleh temannya bahwa sholat adalah kegiatan berdoa. Itu secara bahasa. Dek, sholat itu adalah doa. Jadi seseorang yang melaksanakan sholat otomatis dia sedang berdoa. Nah, secara istilah sholat adalah segala perkataan maupun perbuatan yang dilakukan mulai dari takbiratul ihram atau takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi
Salat itu nanti dikatakan salat ketika dimulai dari takbiratul ihram lengkap dengan bacaan dan gerakannya dia ikuti dengan salam. Sedangkan untuk zikir katanya tadi mengingat Allah, sudah benar. Zikir itu mengingat Allah. Karena sesuai yang disampaikan tadi bahwa hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Nah, bagaimana sih cara berzikir yang bisa kita lakukan? Boleh dengan hati, boleh dengan lisan, dan boleh dengan perbuatan. Itu semua yang pernah kita pelajari sebelumnya. Bapak kembali mau bertanya kepada anak sekalian, kira-kira siapa yang pernah melihat atau menyaksikan seseorang yang rajin sholat? Ada pernah melihat di sini yang rajin ke masjid, rajin ibadah di rumah? Pernah melihat orang seperti itu? Pernah tidak? Pernah. Atau ada di antara kalian yang sudah bagus salat berjamaah maupun salat sendiri-sendiri di rumah? Siapa di antara kalian yang pernah melihat seseorang yang rajin sholat tetapi masih sering melakukan perbuatan-perbuatan kecil? Misalnya, sholat tapi sampai di sekolah masih menceritakan keburukan teman. Sholat tapi masih sering menyakiti temannya. Pernah melihat seperti itu? Pernah. Oke. Yang kedua, siapa di antara kalian yang pernah melihat seseorang duduk, baik itu duduk maupun sambil berjalan atau beraktivitas mengucap kalimat tasbih, tahmid, tahlil ataupun takbir? Ada yang pernah melihat itu? Yang dilakukannya itu sambil berjalan mungkin subhanallah, walhamdulillah, sambil belajar wala ilaha illallah, wallahu akbar. Pernah melihat seperti itu? Oke. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan kita kaji lebih dalam. Kira-kira apa yang dilakukannya tersebut atau apa termasuk bagian sholatkah atau zikir yang dilakukannya tadi? Nah, sesuai janji Pak Siradi pada pertemuan sebelumnya bahwa insya Allah akan datang kita akan melaksanakan satu proyek. Jadi penting untuk Bapak sampaikan dulu bahwa pada pembelajaran kita kali ini kita akan bekerja sama untuk mendesain atau merancang sebuah proyek. Proyek itu dalam bentuk mading atau poster atau yang biasa kita upload ke sosial media. Jadi itu proyek yang akan kita kerjakan. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kita hari ini yakni diharapkan nantinya anak-anakku mampu menyebutkan contoh-contoh perilaku ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dapat mewujudkan sebuah karya dalam bentuk kreasi, termasuk tadi poster ataupun mading tersebut. Saya kira itu untuk anak-anak sekalian. Untuk lebih mengetahui kemampuan awal anak-anak sekalian, Bapak di sini membagikan asesmen diagnostik. Silakan diisi nama, NIS dan kelas, kemudian sebisa mungkin dijawab pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk pilihan kata. Jadi ini untuk mengetahui kemampuan awal anak-anak sekalian. Silakan diisi terlebih dahulu. Silakan diisi asesmen diagnostiknya. Laki-lakinya juga demikian, silakan. Ya, tulis dulu nama, NIS, kelas. Oke, lingkari atau istilah boleh boleh. Oke, bagi yang sudah selesai, silakan dikumpul. Terima kasih. Bukan nama, NIS. Oke. Untuk lebih mengefisienkan kerja kita dalam pembuatan atau perancangan proyek, kita akan bagi kelompok terdiri dari 3 sampai 5 orang. Mungkinan sampai 5. Coba untuk kalau sampai sini. Oke, karena kelompok sudah terbentuk, kita streaming dulu. Silakan berdiri.
kerja peserta didik minta tolong diisi sebelum kita mulai. Silakan kelompok berapa? Kelompok 3. Ini kelompok berapa? Kelompok 4. Ya, silakan. Kelompok berapa? Untuk lembar kerjanya di situ ada kolom khusus untuk perilaku ketakwaan. Jadi silakan anak-anakku diisi perilaku ketakwaan sebagai wujud dari pelaksanaan sholat dan zikir. Misalnya menjaga sholat 5 waktu atau 5 kali sehari dan semalam. Nah, untuk tindakan dalam kehidupan sehari-harinya kira-kira apa? Misalnya mengatur waktu atau membuat jadwal sholat. Yang kedua bisa menghidupkan alarm setiap kali masuk waktu sholat atau waktu azan. Jadi anak-anak nantinya akan menentukan apa saja langkah-langkah yang akan dibuat. Kemudian untuk saat sekarang silakan mencari informasi baik dari buku paket maupun dari internet. Gunakan sumber daya yang ada untuk mencari informasi. Untuk anak-anakku yang mengalami kendala, silakan bertanya, Pak, saya kesulitan mencari perilaku A, perilaku B, dan kira-kira apa tindakannya. Silakan ditanyakan, Nak. Silakan kalau ada yang mendapat kendala. Ya, manfaat apa yang kalian peroleh dari pentingnya sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira apa manfaat yang kalian bisa tuliskan di situ? Isi jawaban yang disediakan. Karena sudah selesai, silakan anak-anakku tampil membacakan hasil temuannya. Kelompok 1 silakan. Berdiri. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga sholat 5 waktu dengan tepat waktu, tindak kali sehari-hari, mengatur alarm untuk sholat, menghentikan aktivitas sejenak untuk melaksanakan sholat, baik di rumah, sekolah, atau di tempat kerja, mengutamakan sholat meskipun sedang sibuk. Oke. Yang kedua masih ada? Melakukan sholat sunnah, tindakan sehari-hari, melakukan sholat duha setiap hari, mengusahakan sholat. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan duduk. Giliran kelompok 2. Silakan berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil temuan kami. Berzikir sepanjang hari, tindakan sehari-hari, berzikir setelah sholat, dan menyebut kalimat tasbih, tahmid, dan takbir. Dari pemaparan teman-teman kalian tadi, kalau dari kelompok 1 mengatakan bahwa sholat dapat diimplementasikan dalam perilaku ketakwaan. Contohnya, rajin melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah senantiasa dilakukan, misalnya pembiasaan sholat duha di pagi hari, kemudian berusaha bangun pada saat sepertiga malam. Kebiasaan berzikir. Jadi zikir dapat dilakukan bukan hanya pada saat di dalam masjid saja. Zikir boleh dilakukan di mana saja. Bisa sambil belajar, sebut subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Boleh sementara berkendara, silakan. Supaya tidak melambung. Ada di sini yang biasa berkendara kemudian sambil nyanyi-nyanyi.
Ada tidak? Kalau ada ganti nyanyinya. Subhanallah sebelum tidur. Zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang penting jangan berzikir yang dilafazkan atau yang diucapkan pada saat buang air. Ingat, ketika di dalam MCK kamar mandi jangan sekali-kali untuk berucap kata-kata zikir atau lafaz Allah. Anak-anakku, kita sudah masuk ke tahap pembuatan karya, yakni berupa poster ataupun mading. Silakan untuk mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan produk kita. Bapak beri waktu untuk menyiapkan alat dan bahan, kemudian menyusun rencana. Jadi masing-masing di antara anggota kelompok itu memiliki tugas. Ada yang tugasnya mencari informasi, ada yang tugasnya mewarnai, ada yang tugasnya mencatat, ada yang tugasnya mengemas atau mendesain produk yang kalian buat. Jadi silakan menyusun rencana, tulis atau catat bila perlu. Tulis siapa yang bertugas, kemudian nanti dieksekusi. Pada saatnya kita mempresentasikan apa yang telah dibuat melalui hasil karya poster kalian. Untuk itu saya persilahkan kelompok berapa yang mau tampil? Silakan. Kelompok 3, silakan naik semua ke depan. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan untuk kelompok 3 membacakan. Boleh kerja keras tapi sholat prioritas. Boleh kerja keras tapi sholat prioritas. Tepuk tangan untuk. Sekarang bagaimana hasil karya posternya tersebut bisa diterapkan kaitannya dengan sholat dan zikir? Melakukan sholat duha setiap pagi, mengusahakan sholat tahajud seperti jika malam terakhir, melaksanakan sholat tarawih sebelum atau sudah sholat wajib. Oke, melaksanakan sholat sunnah termasuk sholat duha, sholat rawatib sebisa mungkin 2 rakaat sebelum atau setelah pelaksanaan sholat wajib. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagaimana hasil kerja teman kalian? Bagus tidak? Blokir maksiat dengan zikir dan sholat. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Kira-kira bagaimana menghadirkan hasil karya kalian dalam penerapan kaitannya dengan menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari? Menghindari perbuatan dosa dan maksiat, menjaga pandangan dari hal yang diharamkan seperti konten yang tidak pantas, menjauhi perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Menurut temannya, maksiat itu sangat mungkin untuk kita cegah dengan cara menghindari penggunaan media yang mengandung pornografi. Jadi anak-anak itu penting untuk diketahui, jauhi sebelum nantinya menjadi kebiasaan. Yang kedua, perilaku bohong itu juga bisa dihindari dengan cara mendekatkan diri kepada Allah dan memohon ampun ketika hilaf melakukan kesalahan. Seperti itu? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok kedua.
Untuk anak-anak, hasil persentase dari teman-teman tadi sudah bagus, termasuk tadi kaitannya dengan materi bekerja keras boleh, tapi sholat prioritas. Jangan karena pekerjaan, jangan karena aktivitas kita, lantas kita lalai untuk menjalankan kewajiban yakni sholat. Sesibuk apapun kita, ingat sholatmu adalah utama, karena sholat itu adalah tiang agama. Ketika pekerjaanmu yang lain diharapkan berhasil, lantas sholatmu tidak beres, yakin saja usaha yang lain pun tidak akan maksimal. Begitu pula seharusnya sholat membuat kita terhindar dari yang namanya perbuatan keji dan munkar. Nah, pada bagian penutup, Bapak ingin mengajak anak-anakku untuk melakukan refleksi perwakilan saja. Kira-kira siapa yang bisa mewakili teman-temannya apa yang telah kita buat melalui proyek tadi? Bisa sambil berdiri. Siapa? Silakan. Kira-kira bagaimana pengalamannya tentang proyek yang sudah kita kerjakan tadi? Kerjasama dapat menghasilkan yang lebih baik. Dengan kerjasama kita mampu menghasilkan karya yang lebih baik. Bagus untuk refleksi pertama. Refleksi kedua mungkin dari laki-lakinya ada perwakilan. Silakan berdiri. Salat dan zikir harus dibiasakan sejak kecil. Ibadah sholat maupun zikir harus dibiasakan sedini mungkin atau sejak dari kecil. Bagus untuk sebagai tindak lanjut, Bapak akan memberikan asesmen akhir. Asesmen ini dikerjakan, kemudian sekaligus dikumpulkan jika sudah selesai. Silakan untuk asesmen sumatifnya diisi, dijawab pertanyaan yang ada kaitannya dengan materi yang telah kita laksanakan. Mengukur kemampuan akhir anak-anak sekalian dalam materi yang setelah kita pelajari bersama. Jangan lupa tulis nama, NIS, dan juga kelas. Sudah? Oke. Nama sudah? Oke, terima kasih. Sudah? Nah. Di sini. Bapak ingatkan kembali bahwa sholat dan zikir itu dibiasakan di rumah. Kalau perlu buatkan jadwal, HP-nya disetting nanti untuk pengingat waktu sholat. Jadi dikerjakan masing-masing di rumah. Kalau berjamaah di masjid juga lebih utama untuk yang laki-lakinya. Yang putri boleh dikerjakan di rumah saja. Dan pastikan melalui kegiatan sholat dan zikir kalian itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Untuk itu, anak-anak sekalian, marilah kita sama-sama menutup pertemuan kita dengan mengucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekian dari Bapak. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.